Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ila angol bi kitabih Manhajus Sawi Syarhul Usul Thariqah Sadah Ali Abi Alawi. Al-faslus sadis fil hassi ala usualil ulamail amilin wal itizah minal ilmi ala dawam. Pasal yang keenam menerangkan agar anjuran kita selalu bertanya kepada para ulama, jangan supan-supan petakun. Qalallahu tabaraka wa ta'ala di dalam surah At-Taubah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan yatafaqahu fid din wal yuhdiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Fahadhil ayatul karimah jumi'at bainal hassi ala ta'allumi wa ta'lim wal amri bitafaqquhi fid dinil qawim. Dan ini ayat menerangkan tentang anjuran kita untuk selalu belajar atau mengajarkan daripada ilmu agama, anjuran kita untuk selalu menghadiri majlis-majlis ilmu. Menyampaikan wa'alim apa dengan pengamalan, karena balik anni walau ayat, kata Rasulullah, sampaikan sampaikan walaupun itu satu ayat. Dan di sini kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummat, kalian menjadi sebaik-baiknya umat, tapi dengan syarat kalian harus apa? Kita harus mengajak orang di dalam berbuat kebaikan dan mencegah orang berbuat kemungkaran, biar kita menjadi sebaik-baiknya umat, sempurna. Qalallahu jalla zakarahu fil hassi ala su'alil ulamail amilin bima askala alal insan min umur dinnya. Di sini Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita untuk jangan malu-malu bertanya kepada orang ulama. Kadang kita malu, hendak petakun bujurkah, kadang jangan. Kenapa? Di sini Allah memerintahkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, dikatakan fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Kata Allah apa? Bertanyalah kalian kepada orang alim kalau kalian tidak paham. Di sini ahli dzikra adalah orang yang berilmu maksudnya. Di sini fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun, disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Bertanyalah kepada para ulama jikalau kalian tidak paham akan ilmu agama. Jadi jangan supan-supan bertakut. Qala Syekhul Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad nafa'allahu bihi as-su'al miftahun yatawassalu bihi ila ma fis sunduq wal gulub min ma'anil ulum. Ketahuilah, dengan kita bertanya kepada ulama adalah kunci yang mana as-su'alu miftahi yatawassalu bihi ma fis-sudur wal gulub min ma'anil ulum wal asrar wal guyub. Sesungguhnya dengan bertanyanya kita kepada para ulama, kita tidak bisa dengan di sini dikatakan ketahuilah, kalau bertanyanya seseorang kepada para ulama itu ialah yang bisa dengan pertanyaanlah bahwasanya ilmu itu akan bisa sampai ke dada atau hatinya seseorang daripada ma'ani al-ulum, daripada hakikat daripada ilmu. Dengan bertanya kita baru bisa merasakan lezatnya ilmu dengan bertanya kita baru tahu akan ilmu. Kalau kita diam enggak bakal tahu enggak mungkin. Artinya kalau memang kada paham betakun, tapi kalau kebanyakan betakun pula kada bagus juga jadi betakun. Kenapa? Sesungguhnya dengan adanya kita bertanya kepada para ulama, kita akan mengetahui dengan rahasia-rahasia ilmu tadi. Dan dengan ilmu jualah dengan bertanya jualah kita akan tahu akan
asror, sir-sir yang daripada yang gaib, yang tidak diketahui oleh orang. Ada sesuatu ya di ilmu itu, ada yang mana di dalam ilmu agama ini tidak bisa dicerita, hanya bisa dirasa, ya kan? Ada sesuatu ilmu atau ibadah ya, amalan apapun bentuknya, ada yang hanya bisa dirasa, tidak bisa dicerita, ya. Di antara syarat yang bisa yang menyampaikan kita kepada hal-hal tersebut ialah jangan malu-malu untuk bertanya. Karena kita kalau kadang-kadang bisa, boleh jadi ya, menafsirkan ayat, menafsirkan daripada hadis atau asar dan maqalah dengan penafsiran sendiri, hati-hati, bisa salah ya. Ya, jangan sampai jadi mazhabnya Soekarno. Ya kan? Ya lah. Nah itu di antaranya. Kemudian apa? Di sini dikatakan ya, dan juga ya bahwasanya maka ma'annahu la yusalu ila ma fil buyut minal amtiah wan nafais illa bil mapatih al muttakhidah minal hadid wal khashab. Kadzalika la yusalu ila ma indal ulama'il amilin minal ulumi wal ma'arif illa bil as'ilah al muttakhidah min talabil istifadah makrunan bisidq war rukbah wa husnil adab. Sama halnya ketika kita ingin istirahat, misalnya kita kelapahan nih, kita nih habis berjalan, ketika kita ingin istirahat kan, kita kan harus mencari kunci. Rumahnya kan berkunci misalkan. Rumah di dalam rumah tadi ada kasur, ada tempat istirahat kita uyuh habis berjalan. Kuncinya apa? Pasti ada kuncinya kan. Kuncinya kadang terbuat dari besi dan dari kayu ya. Nah, kalau kita tidak bisa masuk ya ke dalam rumah tersebut, merasakan akan keindahan rumah tadi, kalau kita kadang buka kuncinya. Sama halnya ilmu tadi, kita tidak akan bisa juga merasakan daripada nikmatnya daripada rumah yang ingin kita istirahat tadi, kecuali dengan bertanya. Sama halnya ketika kita melihat rumah, kita ingin merasakan di dalamnya rumah tadi kayak apa, kan harus ada kuncinya, dari kayu atau dari, sama itu adalah daripada soal bertanya kita kepada ulama itu salah satu kunci yang bisa kita rasakan tentang rahasia ilmu ya, dan yang bisa meluaskan, melapangkan, yang menyampaikan apa saja yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya gitu loh. Itu diantaranya. Dan juga di sini dikatakan dengan bertanya ya, diantaranya juga ialah dengan tolabul al istifadah ya, mencari suatu manfaat ya dengan bertanya ya, wasidik, dan hendaknya di dalam bertanya tadi dengan benar ya, dengan tidak niat mengolok-olok, tidak niat melulu ya, warukbah wa husnil adab, dan bujur-bujur ada kemauan, dan juga dengan baiknya adab bertanya ya luar biasa. Dan juga dikatakan di sini summa dzakara anil Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala kana yubadir birrohil fi kulli buldatin dakhalaha wa lam yas'alahu ahadun min ahliha an syai'in min ilm wa yaqulu hadza biladun yamutu fihi ilm. Nah, Sufyan Ats-Tsauri itu, beliau itu selalu berpindah-pindah tempat ya, dari daerah sini ke daerah sini. Itu Sufyan Ats-Tsauri ya. Sufyan Ats-Tsauri seorang ulama yang sangat terkenal kan. Nah, beliau itu kalau masuk ke suatu daerah ya, kemudian beliau berbicara di dalam masjid ya, atau berbicara di depan kumpulan orang banyak, tapi kalau tidak ada satu saja yang bertanya kepada beliau tentang ilmu agama, beliau langsung cepat-cepat keluar daripada negeri tersebut. Kenapa? Beliau mengatakan ini adalah suatu negeri yang mana negeri ini adalah negeri yang mati daripada ilmu. Ya, karena apa? Tidak ada satu orang pun yang bertanya kepada beliau akan ilmu agama. Beliau mengatakan hadza biladun yamutu fihil ilm. Ini bilad adalah bilad, ini negeri yang mana negeri tersebut negeri mati akan ilmu ya.
Itu diantara pentingnya kita bertanya. Wa kana Shibli rahimahullah taala iya jalasa bi halghatihi walam yas'alhu ahadun yatlu qauluhu ta'ala wa qa'al qawlu alaihim ma zalamu fahum la yantikun ya. Di sini juga dikatakan Asy-Syibli jikalau beliau duduk di suatu halaqah di masjid misalkan ya, tidak ada yang bertanya kepada beliau, beliau mengatakan, beliau langsung membaca ayat Allah surah An-Naml ayat 85, wa waqa'al qawlu alaihim bima zalamu fahum la yantikun. Dia mengatakan berapa banyak mereka ini menzalimi diri mereka sendiri padahal dia tidak paham, tapi mulutnya itu dikunci kadang mau bertakun ya. Itulah artinya, ini artinya apa di sini yang pentingnya jangan pernah malu bertanya lah, jangan pernah untuk malu bertanya itu, karena banyak kita merasa kadang tua, kita merasa lalu supan bertakut, janganlah, jangan. Apalagi sekarang artinya kenapa? Kadang banyak mempas-paskan dalil, laisal mahalluh, kadang dalil ini buat ini dipas-paskan, kadang-kadang banyak juga lah seperti itulah artinya jangan. Kemudian Paulima ya, dikatakan di sini dikatakan sesungguhnya orang yang bertanya akan ilmu itu, orang yang bertanya tentang ilmu, orang yang bertanya suatu pertanyaan yang baik itu separuh daripada ilmu ya. Jangan malu juga yang ditanya kalau kada tahu wallahu alam. Kadang-kadang ditakuni apa aja jawab berait, bahaya juga. Imam Malik itu beliau tidak malu-malu ditanya 40 kali beliau menjawab wallahu a'lam ya. Itu Imam Malik lah. Apalagi kalau kita kadang-kadang ditanya tahu semuaan, bahaya juga lah. Hati-hati juga. Artinya di sini dikatakan wa ulima mimma marra annahu yata'ayyan ala kulli man la ya'lam ya. Ayas al ahlu dzikra. Di sini jelas dikatakan bahwasanya orang yang tidak paham maka hendaknya dia benar-benar ya untuk bertanya kepada para ulama. Wahum ulamail amilun, mereka yang kita bertanya tadi kepada mereka ulama yang mengamalkan akan ilmunya, an-nasihun lillah, orang yang mengajak menasihati orang ke jalan Allah dan kepada Rasulnya, wali ammatil mukminin, dan kepada semua orang, wal yahzar ya an yas'al an dini man laysa bihadzal wasfi minal ulama'i mimman yatlubu bi ilmihi ad-dunya wa yattakhidhu misyadatan wa syabqatan li jami' khutamiyah. Nah, hati-hati di sini dikatakan jangan kau sembarang bertanya juga kepada para ulama, dilihat dulu ulamanya ya. Jangan bertanya kepada ulama yang mana ulama tersebut dia menjadikan ilmu dia ini sebagai sarana untuk mendapatkan kepentingan dunia ya. Dia menjadikan agama dia sarana untuk mendapatkan dunia, dikatakan. Hati-hati, karena kalau ada ulama yang seperti ini, dia bisa merubah hukum. Yang walut ya bersisik juga, walut bersisik, ya kan? Jadi cara gurunya, cara bosnya, guru aja, walut tuh bersisik kalau aja, hendak kan dijawab kada bersisik kan, bahaya nih, bahayanya bersisik kayak juga sedikit jarana, ya kan, bahaya. Di sini jangan ya, jangan kalian bertanya dikatakan kepada ulama-ulama seperti ini. Yang kadang-kadang karena apa? Ilmu itu kalau tidak ingat, ilmu itu kalau tidak muafik, tidak mencocoki dengan hawa nafsu kita ya, itu akan pahit. Nasihat itu akan pahit ya. Ilmu itu akan terasa pahit kalau kada cocok lawan hawa nafsu kita. Gitu loh. Makanya kalau ulama-ulama su ini, ulama-ulama nang kada diumpati apa? Inya tuh harus mencucuki apa yang disampaikannya tadi, harus mencocoki lawan hawa nafsu orang yang disampaikan ya. Supaya misalkan orang sugih ini ketujuh, artinya inya menyeleweng. Misalnya orang sugih ini misalnya ketujuh apa? Minum khamar misalkan, ya kan? Ulamanya kada wani bepender apa? Misalkan orang sugih ini ketujuh misalkan minum khamar, anggaplah, ya kan? Akhirnya apa? Ulamanya kadang-kadang, iya artinya
Rasulullah dulu khamr ini halal, artinya Allah mengharamkannya itu waktu sembahyang. Artinya supaya apa? Kada berani mengatakan yang hak gitu loh maksudnya. Kulil hak walau kan. Jadi ingat, kalau sekarang ini kalaunya sudah ya ilmu ya atau nasihat yang kita sampaikan kepada orang itu kada mencucuki lawan hawa nafsu kita, pasti pahit rasanya. Pasti pahit, ya kan? Misalnya kita jelas orang yang selalu misalkan apa? Orang yang selalu misalkan senang dengan perkara-perkara yang diharamkan, lalu kita nasihati, pasti pahit, ya kan? Pasti pahit, itu nasihat. Nah, di sini kalau ulama yang maksudnya jangan diumpati, ulama yang selalu mengumpati hawa nafsu orang tadi, karena apa? Dengan kepentingan daripada dunia lah, ya. Padahal ulama ini, makanya di sini para ulama tadi, dia yang pertama kali nanti diazab sebelum orang-orang kafir itu ulama, ya. Ya, seperti dikatakan dalam Isra dan Mi'raj, ya, marra biqaumin, Rasulullah itu lewat pada sekelompok manusia. Mereka apa? Mereka memotong lidah mereka, ya kan? Mereka adalah ditanya, mereka adalah para ulama, ya. Mereka para ulama. Ya. Yang mana mereka menjadikan daripada ilmu mereka itu untuk kepentingan daripada mengumpulkan dunia. Di sini fahdar minhu, engkau larilah kalau ketemu daripada ulama-ulama seperti ini. Wa firraka minal asad, larilah kamu seperti kamu lari dikejar macan, ya. Hati-hati. Memang di zaman Rasulullah kan ada seorang pemuda yang Allah sampaikan, dia berjalan, ya, dia melihat pohonnya banyak buahnya, jar buah yang satu aku manis, jar buah yang satu petik aku manis, jar buah yang satu petik aku manis. Lalu datangnya kepada Rasulullah, dia tanya, ya Rasulullah, saat aku tengah jalan aku melihat pohon tadi banyak buahnya itu bisa benar semua, jar buah yang satu aku manis, buah yang satu aku. Ternyata Rasulullah mengatakan nanti akhir zaman para ulama akan seperti itu. Mereka akan aku yang bujur, aku yang bujur, itu diantaranya lah. Emang repot lah sekarang ini dikatakan dalam kitab sini. Kita itu, kata Imam Haddad juga dikatakan, mencari orang-orang yang benar itu memang repot di zaman sekarang. Mereka itu banyak repot, ya, mencari ulama-ulama yang benar itu repot. Kecuali dikatakan Imam Haddad, kamu itu sungguh-sungguh mencari mereka baru kamu ketemu. Kalau sekarang itu repot, ya, mencari ulama-ulama seperti ulama kita dulu, ya. Makanya ulama kita dulu cepat jadi wali, kasyaf macam ini. Ulama ini ya kasyaf juga Bang, kasyaf-kasyapan lah. Ada nama WA di belakang. Ya kalah. Bahkan sekarang apa? Ada kartu nama ulama. Talqin mayit selawi ribu. Ndak, itu ada menerima, ulun melihat ada kartu nama menerima talqin mayit, terima ini, cuma ada daerah kita sini Pak, sayang tarifnya kada bisa juga talqin mayit 100.000 mungkin, ya, panarang hati banyu tahlil mungkin akhir zaman kayak ini ada melihat kartu nama seperti itulah. Dan ini so, ya. Dan juga di sini ialah, ya, dan sesungguhnya fa inna dararuhu alaika aksar, ya, min nafihi laka. Karena kalau kau ketemu ulama seperti ini, maka engkau akan mendapatkan kemudaratan lebih banyak pada manfaatnya. Li'anna man lam yu'man ala dini nafsihi fakaifa an yu'man ala dini ghairi. Bagaimana dia untuk dirinya saja dia kadang mengimani, apalagi untuk orang lain. Lebih baik kau lari dan hati-hati engkau ketemu dengan ulama seperti ini, ya. Ya, nauzubillah, artinya mudah-mudahan kita terjauh daripada perkara hal yang demikianlah. Itu saja yang sampaikan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Rabbana tarabna bi anna tarabna wa anna asrafna ala laza asrafna batub alaina taubah taksillu kullaha bawsalan arati wa amini raati wa gfir li walidina rabbi wa mauludina wa lahli wa ikhwani wa sarikhillani wa kulli zima habba wa jiratina sahaba muslimin ajma amina rabbi asma fadlan wa judaman la biktisabi minna bil mustafa rasulina sahabi kulli suli sallallahu wasallam rabbi alaihi dal habib wa alihi wa sahbihi idadatas sahabi alhamdulillah bil badi wa tani walhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum.